Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang latihan pemahaman pada modul 2 topik yang kedua, yaitu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Baik, kita langsung saja ke soal latihan pemahamannya ya. Di soal yang pertama ini, berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Castle, kecuali. Menurut Castle ini ada berapa Bapak Ibu untuk kompetensi sosial emosional? Yaitu ada 5. Coba kita lihat di halaman 41 ya, di sini ya. Nah, kita lihat di halaman 41, 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle ya. Di sini ada yang pertama yaitu kesadaran diri ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, coba kita lihat lagi ke soalnya tadi ya. Jadi menurut Castle ada 5 ya. Oke. Kita lihat untuk soalnya. Nah, berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Castle kecuali. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah kecuali kesadaran diri tadi ada. Manajemen proses pembelajaran tidak ada ya. Kemudian manajemen diri betul, pengambilan keputusan betul, kesadaran sosial betul. Jadi 5 kompetensi menurut Castle yang tidak ada adalah yang ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya kecuali manajemen proses pembelajaran. Yang kedua, apabila seorang guru telah mampu menjalankan dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya, artinya guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi apa? Di sini kata kuncinya adalah mempertahankan hubungan relasi yang sehat. Kira-kira masuk yang mana? Yang A, B, C, D, ataukah yang E? Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi yaitu Castle ya. Kita lihat untuk keterangannya ya. Jadi di sini kata kuncinya mempertahankan hubungan ya. Nah, coba kita lihat yang mempertahankan hubungan lah. Untuk kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami emosi, itu kesadaran diri. Manajemen diri itu kemampuan untuk mengelola emosi. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian untuk kesadaran sosial itu kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati dengan orang lain. Itu kesadaran sosial. Kemudian yang keterampilan sosial atau relationship skill. Nah, ini kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan. Nah, yang responsible decision making. Nah, ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan membuat pilihan yang tepat. Nah, kemampuan membuat pilihan yang tepat. Nah, jadi dari sini berarti jawabannya adalah relation ya, relationship skill. Coba kita lihat ke soalnya lagi, yaitu di halaman 63 ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini
mempertahankan hubungan yang sehat. Mempertahankan hubungan yang sehat berarti relationship ya, skill. Nah, oke, yang selanjutnya adalah dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif peserta didik dari waktu ke waktu. Nah, dalam konteks pembelajaran sosial, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Nah, di sini kita lihat lagi yang tadi masih terkait dengan yang tadi ya, halaman 41. Kenapa kok harus kita itu penting untuk memahami perspektif perkembangan anak ya? Nah, ini kita lihat. Nah, coba di sini kita lihat. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran harus mempertimbangkan bagaimana kompetensi sosial dan emosional tersebut dapat diekspresikan dan ditingkatkan pada berbagai usia, mulai dari prasekolah hingga dewasa. Tanpa menggunakan perspektif perkembangan ini akan sulit bagi kita untuk merumuskan standar ya. Jadi sangat penting karena berguna untuk merumuskan standar yang dapat diterjemahkan ke dalam praktik dan penilaian yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, jawabannya kita lihat ya. Jadi yang tepat adalah untuk yang nomor 3 ya. Mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik? Yang pasti agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik ya. Sini. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4. Ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional ya, KSE, keterampilan sosial emosional. Di antaranya teknik stop. Nah, teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut. Yang A, kesadaran sosial, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira teknik stop ini masuk ke dalam KSE yang mana? Kan gitu ya. Apakah kesadaran sosial ataukah kesadaran diri dan lain sebagainya. Coba kita lihat di modul Bapak Ibu itu ada di halaman 43 ya. Itu di situ ada teknik stop. Nah, teknik stop ini dipakai untuk apa? Nah, di sini ya. Kita lihat untuk teknik stop. Nah, di sini ada ya. Mengajarkan teknik stop. Nah, di sini adalah manajemen diri ya. Jadi masuk kompetensi KSE manajemen diri ya. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Jadi mengajarkan teknik stop itu untuk mengelola emosi diri. Jadi di sini masuk ke dalam manajemen diri. Jadi masuk ke dalam manajemen diri. Oke, nah jadi masuknya adalah ke manajemen diri, teknik stop itu ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5, bagaimana penerapan teknik empathy walk secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. Nah, di sini empathy walk. Nah, yang kelima, ini bisa kita lihat untuk penjelasannya empathy walk ini ya di modul halaman 44 Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di modul halaman 44 ya. Nah, di sini ada
ada yang paling bawah ya. Nah, kegiatan empathy work, di mana individu harus mencoba melihat situasi dari perspektif orang lain. Nah, jadi di sini menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Jadi empathy work menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Jadi di sini itu masuknya adalah empathy work ini masuk kompetensi kesadaran sosial. Ya, jadi masuk PSE masuknya ke dalam kompetensi kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini untuk jawabannya yang lebih tepat adalah di sini empathy work. Itu yang lebih tepat adalah yang A ya. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Berempati ya. Jadi bisa memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Oke, yang nomor 6, seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif. Yang A, memberikan salam memberikan salam umum kepada seluruh kelas. Nah, di sini menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman. Nah, apakah ini paling efektif? Nah, jadi kurang efektif ya. Kemudian mengidentifikasi keberagaman hanya dalam pengumuman kelas juga kurang efektif. Nah, ini kurang efektif ya. Oke, terus memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keragaman. Nah, ini cocok ini ya. Dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman. Nah, di sini kan menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman. Ya, jadi kata kuncinya keragaman dan melibatkan peserta didik. Jadi di sini dimulai dari cerita inspiratif terkait dengan keragaman dan memberikan ruang berbagi pada peserta didik. Jadi keragamannya cocok, kemudian di sini melibatkan peserta didik juga ada yang di C. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 7 lah. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan PUCH ya. Problem, option, outcome, choice, dan how ya. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut. Nah, penjelasan untuk yang nomor 7 ini adalah di halaman 46 ya, di modul Bapak Ibu itu di halaman 46. Sini ada teknik PUCH. Nah, ini ya, menggunakan strategi PUCH. Nah, belajar membuat keputusan beralasan ya, masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Jadi siswa itu diajari untuk belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Ini menggunakan strategi PUCH ya. Jadi kalau kita lihat yang lebih tepat untuk jawabannya adalah, nah ini. Kita lihat yang tadi ya. Jadi strategi PUCH itu membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi atau data ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang ini.
Ya, jadi berikut pernyataan yang benar ya. Jadi penggunaan strategi push itu membantu peserta didik membuat keputusan beralasan, masuk akal ya. Setelah dia itu menganalisis informasi atau data ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 8 ya. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres. Nah, ini berarti kan ada kaitannya dengan pengendalian emosi ya. Karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk, salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10 ya, teknik menghitung sampai 10 ketika merasa tertekan. Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Nah, berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan. Nah, ini kita lihat, nah menghitung sampai 10. Teknik menghitung sampai 10 ini kita temukan di halaman 43 ya. Di halaman 43 untuk modul Bapak Ibu, coba kita lihat. Menghitung, nah ini ya. Jadi dia bersebelahan dengan teknik stop. Nah, jadi untuk mengelola emosi diri itu bisa menggunakan teknik stop atau teknik menghitung sampai 10 ya. Jadi ini fungsinya untuk mengelola emosi diri. Jadi di sini mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, kita lihat yang tadi berarti untuk yang nomor 8, nah ini berarti untuk apa ini di sini? Yaitu mengelola emosi diri ya. Jadi berdasarkan contoh tersebut, ya manajemen diri motivasi apa yang dikembangkan yaitu mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Jadi menghitung sampai 10 ini bisa digunakan untuk kita untuk mengelola emosi diri ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 9. Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice ya, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Jadi ada 3 ya, pembukaan yang hangat, kegiatan yang menantang yang melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Dengan alasan apa? Nah, dengan alasan apa ini ya? Alasannya ini bisa kita temukan di halaman 53 ya. Jadi kita temukan di halaman 53 di sini. Coba kita lihat di halaman 53. Nah, oke lah ini ya. Jadi di sini penerapan 3 praktek khas. Nah, 3 praktek khas itu meliputi apa saja di sini, yaitu melakukan pembukaan hangat dan inklusif. Nah, jadi di sini sebaiknya dibuka dengan kegiatan selamat datang yang bersifat inklusif dengan kegiatan rutin atau ritual yang membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi itu sambutan hangat, terus kegiatan menantang, ya kan? Terus di sini penutupan yang optimis. Nah, Pak, kita lihat yang tadi alasannya apa ya? Oke, kita lihat yang nomor 9. Nah, ini ya, merancang menggunakan kerangka ini dengan alasan pembukaan hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini cocok ya. Yang seperti tadi ya, pembukaan yang hangat
Itu perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya. Nah, ini untuk jawaban yang A dan B ini sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh nanti ya, di sini bisa A bisa B ini jawabannya ya, sama ya. Kemudian yang C, kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan perlu untuk membangun keseimbangan antara pengalaman interaktif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. Lah ini yang salahnya kan untuk memenuhi kebutuhan guru di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya, yang A ya. Oke, yang selanjutnya guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signature practice ya. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama. Nah, ini kan penutupan yang optimis ya. Namun beberapa peserta didik terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya, beberapa peserta didik lainnya tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengolah situasi ini dengan menciptakan penutupan yang optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung. Jadi di sini ada beberapa peserta itu yang terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan ya. Terus yang lainnya itu sudah antusias dan siap untuk belajar selanjutnya ya, lebih lanjut. Nah, ini ada dua. Kira-kira yang dilakukan oleh guru itu bagaimana supaya tetap menciptakan penutupan yang tetap optimis ya, sambil memastikan setiap peserta didik merasa diakui lah. Penutupan yang optimis ini ada di halaman 54 ya. Ada di halaman 54. Coba kita lihat ya keterangannya. Oke, nah di sini penutupan kedua itu melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang menantang. Nah ini ya. Jadi di sini itu memberikan apa ya, refleksi ya, melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan terbuka. Ya, di sini pertanyaan terbuka yang ditanyakan itu sesuatu yang saya pelajari hari ini apa ya. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa. Saya menantikan hari esok karena apa. Sesuatu yang masih saya pertanyakan apa. Sesuatu yang menjadi perhatian saya apa. Jadi di sini melakukan pertanyaan terbuka ya di sini ya. Refleksi pertanyaan terbuka kepada seluruh peserta didik kita ya. Coba ya. Kita lihat, maka yang lebih cocok di sini adalah mengajukan pertanyaan terbuka ini ya. Jadi tadi pertanyaannya seperti yang kita contohkan tadi ya. Pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.